Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Balik lagi sama aku Faiza Tasya Nabila, Pendidikan Matematika 2020 Universitas Negeri Jakarta. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita masih menggunakan aplikasi yang sama yaitu GeoGebra, tentunya dengan materi yang baru. Apa sih yang ingin kita lakukan pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan mengeksplor persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C dan eksplorasi persamaan garis Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dan lainnya. Yuk kita sama-sama lakukan. Pertama, kita akan membuka aplikasi GeoGebra-nya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita udah di aplikasi GeoGebra. Yang pertama kita akan mengeksplorasi persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Gimana sih caranya? Caranya adalah yang pertama kita akan membuat slidernya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan dua slider ya teman-teman. Yang pertama slider untuk kemiringan atau M. Dan yang kedua nanti ada slider untuk konstanta atau kita beri nama C. Yang pertama kita kasih M terlebih dahulu atau kemiringan. Untuk intervalnya kali ini aku mau pakai dari minus 25 hingga 25. Kemudian untuk slider yang kedua, kita bisa kasih C atau konstanta. Dengan intervalnya masih sama, minus 25 hingga 25. Oke, nih kita sudah dapat kedua intervalnya ya teman-teman. Kemudian sekarang kita akan menginput persamaan yang kita punya tadi, yaitu sama dengan M dikali X ditambah C. Oke, sekarang kita sudah dapat grafiknya ya di sini. Nah, ini itu teman-teman bisa kita geser untuk melihatnya. Jadi kita bisa geserin kalau misalnya kemiringannya 3 itu di sini. Kemudian konstantanya kita misalkan dengan 4. Oke, ini sudah dapat. Untuk lebih memudahkannya lagi melihat persamaan ini, kita bisa kasih teks. Misalnya di sini kita buat persamaan garis. Kemudian kita input F-nya tadi, nilainya. Oke, nih kita sudah dapat. Nih, dia menyesuaikan teman-teman. Jadi misalnya Y-nya dengan kemiringan 3X atau M-nya 3 dan C-nya tadi 4. Coba kalau misalnya kemiringannya itu 5. Nih, dia juga mengikuti ya teman-teman. Gimana? Masih mudah bukan? Sekarang kita akan mencoba jika persamaan garisnya itu, jika diketahui persamaan garisnya itu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, kita buka halaman baru. Caranya masih sama ya teman-teman, tapi di sini kita akan menggunakan 3 slider, yaitu slider A, B, dan C. Oke, kita akan buat. Yang pertama A, ini masih sama, kita buat intervalnya dari minus 25 hingga 25. Kita samakan saja sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk interval, untuk slider yang kedua, itu kita kasih nama B. Dengan interval yang masih sama juga, minus 25 sama 25 teman-teman. Kemudian yang ketiga, masih sama juga, atau kita kasih nama C dengan interval minus 25 dan maksimalnya 25. Oke, sekarang udah dapat. Ini kita rapiin dulu ya teman-teman. Kemudian ininya kita geserin sedikit. Oke, sekarang kita tinggal input nih persamaan yang kita punya tadi.
dimana ini sama dengan AX pangkat 2 tambah BX ditambah C. Oke, bisa kita zoom out atau kita kecilin untuk melihat grafiknya teman-teman. Nih, seperti ini grafiknya ya. Nah, kemudian masih dengan langkah yang sama kita akan membuat teks lagi agar memudahkan kita melihat persamaan garis yang kita punya. Caranya masih cara yang sama, kita klik teks. Kemudian kita buat persamaan garis. Kita masukkan F-nya, nilai fungsinya tadi, oke. Nih, kan ini masih 1, 1, 1. Sekarang kita akan ubah, misalnya A-nya di 4, B-nya di 6, A-nya 4, B 6, C-nya kita buat 1,5 deh. Oke, jadi grafiknya seperti ini. Nah, teman-teman, ini tadi eksplorasi kita terhadap persamaan garis. Yang kedua, kita akan membuktikan rumus Pythagoras. Di sini kita akan melanjutkan untuk pembuktian rumus Pythagoras. Gimana sih caranya? Caranya adalah yang pertama, kita akan membuat segitiganya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan, poligon. Oke. Nah, ini kita sudah dapat segitiganya ya teman-teman, segitiga siku-siku. Selanjutnya kita bisa klik angle with even size dari sudut C ke A. Oke, ini udah 90, udah benar. Nah, sehingga kita mendapatkan C aksennya teman-teman di sini. Bayangan dari C-nya tadi. Kemudian kita bisa klik perpendicular line dari garis AC, kita tarik ke titik A sehingga dia perpotongan di C aksen. Kemudian kita menggunakan parallel line untuk menarik garis dari garis AC aksen, ditarik ke C. Kemudian masih dengan parallel line juga, kita tarik dari garis AC itu ke titik C aksen. Dari AC ke C aksen. Oke teman-teman. Nah ini kita sudah dapat. Kemudian kita menggunakan intersect untuk mencari titik potong di sudut ini. Oke, titik D. Nah ini kan baru di sebelah kanan teman-teman. Kita dapatkan segi 4. Kemudian kita akan membuat di sebelah kirinya juga dengan cara yang sama. Kita klik angle with given size. Itu di AB-nya ya teman-teman, 90. Oke. Bentar. Tapi kali ini kita mau klik clockwise. Oke, ini kita udah dapat B aksennya. Kemudian dengan cara yang sama kita klik perpendicular line. Jadi garis AB kita tarik ke titik A sehingga dia berpotongan di B aksen. Kemudian garis B aksen A ini kita tarik menggunakan parallel line, kita tarik ke titik B, dan garis AB kita tarik ke B aksen. Dari sini kita gunakan intersect kembali antara garis B aksen dan B sehingga membentuk titik potong di E. Nah, ini kita sudah mendapatkan segi 4 atau persegi dari sisi miring dan sisi tegaknya. Kemudian untuk alasnya juga akan kita lakukan cara yang sama.
kita gunakan angel with given size dari titik B ke titik C. Oke. Kemudian kita akan menggunakan perpendicular line juga, teman-teman. Kita bisa tarik dari ruas garis BC. Bentar. Dari ini BC kita tarik ke titik B. Kemudian dari kita menggunakan parallel line dari garis BC aksen 1 kita tarik ke C. Dan yang terakhir dari BC kita tarik lagi ke C aksen. Kemudian kita gunakan intersect untuk menarik titik dari C aksen ini dan C. Oke, di titik F. Nah, dari sini teman-teman kita dapatkan 3 persegi. Persegi untuk alas, persegi untuk sisi tegaknya, dan sisi miringnya, teman-teman. Atau bisa kita kasih warna. Bentar, kita gambarkan. Oke. Nih. Biar lebih jelas, mungkin kita akan sembunyikan terlebih dahulu garis-garisnya, teman-teman. Nih, sudah terlihat bahwa itu sudah ada persegi untuk sisi tegaknya, persegi untuk sisi miring, dan persegi untuk sisi alas. Kemudian kita akan menggunakan area, teman-teman. Lalu bisa klik di tiap perseginya, persegi pertama, persegi kedua, dan persegi ketiga. Nah, dari persegi di sisi tegak ini, kita dapatkan 64, di sisi alasnya 36, dan di sisi miringnya itu 100. Sehingga terbukti, teman-teman, bahwa sisi miring ini jumlahnya adalah sisi tegak ditambah sisi alas. Maka rumus Pythagoras terbukti. Bagaimana teman-teman? Masih bisa diterima bukan untuk materi kali ini? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang relasi sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Langsung saja kita buka lembar baru ya teman-teman. Oke, sekarang kita udah ada lembar kosong. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu, tapi di sini kita akan menentukan titik pusatnya. Tampilkan dulu mungkin ya ininya. Oke. Sekarang kita bisa membuat titik pusat dengan poin. Kita bisa taruh di 4,1 sebagai titik pusatnya. Di mana titik pusatnya ini kita kasih nama titik A. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan circle with center 12 point untuk menentukan lingkarannya. Bisa kita tarik bebas ya teman-teman, sejauh ini aja. Kemudian kita dapat titik B di sini. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya? Caranya kita bisa klik poin lagi untuk membuat titik-titik pada keliling lingkaran sebagai busurnya nanti ya teman-teman. Bisa kita taruh di sini sebagai titik C dan titik D. Kemudian kita akan menggunakan segmen untuk menyambungkan titik-titiknya. Jadi dari titik C ke titik A, dari titik D ke titik A, dari titik C kita tarik ke kelilingnya yaitu di titik B. Kemudian dari titik D ke titik B. Nah, dari gambar ini kita bisa menentukan besaran sudutnya teman-teman. Caranya sama seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, kita menggunakan angle, kemudian kita bisa klik searah jarum jam dari titik D, A, C,
kita peroleh 72,91 derajat. Dari titik D, B, C, kita peroleh titik sudutnya 36,46. Mungkin kita agak geser sedikit ya teman-teman biar bisa kelihatan titik sudutnya. Oke. Nah, dari sini kita sudah dapatkan. Ini kita bisa lihat bahwa titik pusat itu dari jari-jarinya ya teman-teman. Sementara untuk kelilingnya ini di titik keliling. Selanjutnya kita akan membuat titik-titik lagi pada kelilingnya, pada keliling lingkaran dengan poin bebas. Kita taruh di mana saja. Coba taruh di sini. Kemudian dengan langkah yang sama kita klik segmen untuk menggabungkan titik-titiknya. Dari titik C ke titik E, dari titik E kita bisa tarik ke titik D. Kemudian dari titik D kita tarik ke titik F, dan titik F kita tarik ke titik C. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui ini berapa sih besaran dari sudut CED dan sudut DFC ini. Caranya masih sama, kita klik angel, searah jarum jam, kita klik titik D, E, C, maka kita peroleh 36,46, dan dari titik D, titik F, dan titik C juga kita peroleh titik sudut 36,46. Nah, teman-teman, dari sini kita sudah melihat nih bahwa sudut pusat atau di titik A tadi itu adalah sudut yang terbentuk antara dua jari-jari atau jari-jari CA dan jari-jari DA, di mana A sebagai titik pusat, yaitu dengan sudut pusatnya adalah 72,91 derajat. Kemudian untuk sudut keliling ini adalah sudut yang terbentuk antara dua buah tali busur lingkaran, dan titik sudutnya itu berada pada keliling lingkaran. Seperti ini teman-teman. Jadi dari titik D, B, C, D, F, C, kemudian ada D, E, C itu berjumlah 36,46, sehingga relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran ini yaitu bagaimana besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling jika kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama, yaitu busur CD. Jadi kita bisa lihat bahwa besar sudut pusat ini atau sudut A ini itu 2 kali lebih besar atau 2 kali dari sudut kelilingnya, yaitu dari 36,46. Mungkin itu saja teman-teman relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu akan translasi dari bangun datar. Caranya bagaimana teman-teman? Caranya yang pertama kita akan membuat bangun datarnya terlebih dahulu. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bangun datar segi N beraturan dan bangun datar segi N tidak beraturan. Jadi sekarang kita bisa membuat bangun datarnya dengan regular poligon. Bisa kita buat misalnya persegi. Jadi ini 4. Oke, ini. Kemudian kita bisa menggunakan vektor, teman-teman. Kita bisa menggunakan vektor. Kita bisa tarik misalnya dari titik 7,1 ke 11,2. Nah, setelah itu kita gunakan translate by vector. Kita bisa klik bangunnya dan si vektornya tadi. Nah, dari sini kita bisa langsung lihat nih teman-teman. Kalau misalnya translasi dari persegi ABCD ini, maka gambarnya seperti ini, translasinya seperti ini. Kemudian, selanjutnya kita akan membuat pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa buka GeoGebra yang baru. Kemudian bagaimana sih caranya? Caranya adalah yang pertama, kita akan melakukan pencerminan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita buat teks dulu kali ya, biar kita lebih mudah. Nih. Kita buat pencerminan titik terhadap
sumbu X dan Y. Oke, ini bisa kita geser. Caranya mudah teman-teman, kita tinggal klik point. Kita bebas taruh di mana aja, kali ini aku mau taruh di 2,1. Kemudian kita bisa menggunakan tools reflect about line di sini. Nih, kita bisa klik titiknya yang sudah kita buat, titik A tadi ke sumbu X, itu dapat A aksennya di 2,-1. Kemudian terhadap sumbu Y, A-nya kita klik lagi. Terhadap sumbu Y kita dapat di min 2,1. Nah, ini pencerminan titik teman-teman. Selanjutnya kita akan coba kalau misalnya pencerminan garis. Gimana sih? Oke, kita bisa hapus dulu. Ini kita edit dulu ya teman-teman. Kita edit menjadi pencerminan garis. Pencerminan garis, oke. Caranya adalah kita bisa klik point, kita bebas taruh garisnya di mana, kemudian kita hubungkan menggunakan segmen, oke, seperti ini. Selanjutnya kita dengan cara yang sama kita menggunakan reflect about line. Jadi si garis ini kita lakukan pencerminan terhadap sumbu X. Nih, jadi dia di sini, teman-teman. Kemudian terhadap sumbu Y kita klik lagi. Nah, dia di sini. Kita bisa geser dulu sebentar. Jadi seperti ini. Gimana? Masih mudah kan teman-teman? Oke. Sekarang kita akan coba pencerminan terhadap bangun datar. Mungkin bisa kita hapus juga ya. Oke. Kita delete dulu. Ininya bisa kita ganti. Pencerminan bangun datar. Gimana sih kalau bangun datar? Nah, jadi kita bisa buat bangunnya terlebih dahulu. Kita gunakan poligon saja ya teman-teman. Kita buat segitiga siku-siku. Ini seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama, kali ini kita klik reflect about line. Kemudian bangunnya kita lakukan pencerminan terhadap sumbu X, maka kita dapat seperti ini. Dan kita klik lagi bangunnya dan terhadap sumbu Y, maka kita dapat pencerminan seperti pada gambar ini teman-teman. Gimana teman-teman? Masih pada semangat nggak untuk lanjut ke materi selanjutnya? Karena di materi selanjutnya ini kita masih ada bahasan. Nah, oke guys, oke teman-teman semua. Jadi sekarang untuk materi selanjutnya kita akan melakukan pembuktian luas trapesium sama kaki. Gimana sih caranya? Oke, kita share GeoGebra-nya terlebih dahulu. Ya, sudah di GeoGebra ya teman-teman. Nah, untuk membuktikan luas trapesium sama kaki ini, kita akan menggunakan poligon terlebih dahulu untuk membuat trapesiumnya ya teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita bisa buat 2 segi 4. Sebentar, kita gambar dulu. Ini segi 4 pertama, kemudian kita bisa membuat 1 segitiga. Oke, dan satu lagi segi 4-nya. Oke. Jadi trapesium sama kaki ini terdiri dari 2 segi 4 dan 1 segitiga seperti pada gambar. Nah, untuk memperjelasnya lagi kita bisa sembunyikan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita sembunyikan terlebih dahulu simbol-simbolnya. Kita show labelnya kita matiin dulu nih. Biar segmennya itu nggak kelihatan teman-teman. Kita sembunyikan semua dulu biar lebih enak ya untuk melihatnya.
Oke, sebentar. Dan untuk membedakannya mungkin kita bisa ganti warna ya teman-teman. Jadi segitiganya kita ganti warna, kita klik kanan, object properties, terus color. Di sini kita bisa kasih warna ungu udah kali ya. Kemudian yang di sini juga bisa kita ganti warnanya menjadi hijau muda. Bentar. Ini kita ganti hijau muda. Opacity-nya kita sampai 100. Dan yang terakhir mungkin bisa kita ganti warna menjadi biru muda. Oke, sekarang sudah terlihat ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan membuat rotasinya, tapi kita butuh bantuan slidernya terlebih dahulu untuk mengetahui sudut-sudutnya ya. Jadi kita bisa klik slider. Di sini kita bisa kasih sudut alfa, angle dari rentang 0 sampai 360, kita klik OK. Kemudian kita buat satu lagi teman-teman, dengan angle ininya beta dari 0 sampai 360. Oke, kita rapiin dulu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui rotasinya. Caranya kita klik reflect nih, kemudian kita pilih rotate around point. Kemudian kita bisa klik bangun yang pertama segitiganya tadi dengan titik A. Kemudian angle-nya itu kita kasih nama alpha ya teman-teman. Alpha. Oke. Oke, kita sudah dapat nih seperti ini. Dan di sini kita bisa sembunyikan si poligon yang ini. Oke, selanjutnya kita lakukan cara yang sama untuk bangun yang ini. Kita klik rotate around point, klik bangunnya dan titik D. Lalu di sini kita ganti dengan beta. Tapi di sini kita akan pilih clockwise biar dia searah jarum jam. Artinya dia akan melewati batas atas. Nah teman-teman, jadi seperti ini. Oke. Nah, si bangunnya yang awal tadi, bangunnya bisa kita sembunyikan. Nah, jadi kita lihat seperti ini. Oh, sebentar. Kita sembunyikan. Ini juga. Oke teman-teman, jadi dari sini kita bisa lihat nih bahwa rumusnya itu alas kali tinggi terus dibagi 2, atau A ditambah B dibagi 2 teman-teman, karena tadi tingginya juga sudah dibagi 2 di sini sama di sini. Oke, mungkin untuk pembuktian rumus luas trapesium sama kaki sebatas itu aja ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan aktivitas berikutnya. Kita bisa buka lembar yang baru. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi fungsi Y sama dengan A ditambah B sin C dikali X min alpha. Caranya gimana? Caranya yang pertama, kita bisa membuat slider terlebih dahulu. Slider A. Oke. Selanjutnya ada slider B. Kita pindahin dan slider C. Oke, kemudian kita juga akan membuat untuk sudutnya ya teman-teman. Tadi kita buat slider untuk sudutnya itu dari 0 sampai 360, nggak apa-apa, ini udah dapat. Selanjutnya kita akan input si fungsi yang kita punya tadi, atau fungsi Y sama dengan A tambah B dikali sin buka kurung C, buka kurung X min alpha
alfa. Oke, ini sudah dapat teman-teman. Nah, kemudian kita bisa melihat nih, ini tadi kan si fungsinya kita punya A-nya 1, B-nya 1, sin, C-nya masih 1 dengan X min 45 derajat karena di sini alfanya juga masih 45. Sekarang coba kita pindahkan ya teman-teman, A-nya kita ubah menjadi 0,5. Maka di sini fungsinya juga akan berubah secara otomatis. Kemudian B-nya bisa kita lihat nih, semakin naik dan turun di 1,5, maka di sini juga akan berubah. C-nya juga demikian teman-teman. Jadi C-nya 0, maka grafiknya seperti itu. Nih, semakin mengecil dia ya. Kemudian untuk si alfanya juga semakin ke kanan ataupun semakin ke kiri. Nah, itu tadi eksplorasi dari fungsi Y sama dengan A ditambah B sin C X min alfa. Dan materi yang terakhir akan kita lanjutkan. Nah, oke teman-teman, untuk aktivitas terakhir atau materi terakhir pada aplikasi GeoGebra ini, kita akan menanamkan konsep integral. Yuk, sama-sama kita pelajari. Oke, sekarang kita sudah ada di aplikasi GeoGebra-nya ya teman-teman. Caranya adalah yang pertama, kita langsung saja akan input nilainya. Misalnya di sini kita masukkan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Oke, ini kita sudah dapat grafik integralnya ya teman-teman. Grafiknya, kita sudah dapat grafiknya. Selanjutnya kita akan membuat integralnya. Gimana sih caranya? Kita input lagi integral, kemudian kita input f atau di sini si fungsinya tadi dengan batas bawahnya itu sama dengan, kita bisa klik 0, kemudian batas atasnya misalnya 2, atau di sini bisa kita buat 5, 3 aja deh, 3 batas 2 batas atasnya misalnya 5. Nih seperti ini ya teman-teman. Oke, kita zoom out dulu. Sudah kelihatan ya teman-teman. Oke, kita zoom out lagi kali ya sebentar. Nih, kemudian kita akan membuat fungsi aljabar lower sum. Jadi di sini kita bisa klik lower. Tapi sebelum membuat lower sum ini, kita bisa bikin slidernya terlebih dahulu teman-teman. Slider, bisa klik saja M. Ini integral dari 0 sampai, kita coba buat sampai 100. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan membuat lower sum, kita akan input lower sum-nya. Lower sum, kemudian masukkan nilai fungsinya. Lalu batas bawahnya tadi itu kita masukkan 2, batas atasnya 4, kemudian batasnya M. Oke. Nih teman-teman. Jadi ini seperti ini. Oh salah, kita salah masukkan teman-teman ternyata. Jadi si lower sum-nya ini, lower sum kita masukkan lagi F, koma, jadi batas bawahnya kalau nggak salah kita 2, ini 5, ininya sampai M. Coba. Oke, udah benar nih. Kita zoom in ya. Nih, kita tadi sudah punya. Sekarang kita lihat nih teman-teman. Nih, si lower sum-nya semakin ke
atas atau semakin banyak, maka dia semakin kecil bedanya atau mendekati nilai A-nya. Tadi kita punya A-nya 63 nilainya tadi, kemudian si B-nya 61,17, hanya beda sedikit. Atau bisa kita zoom in lagi untuk melihatnya. Nih batasnya teman-teman. Nih semakin kita besarkan nilai N-nya, maka dia akan semakin rapat atau semakin banyak. Dan batasnya pun semakin mendekati. Nah, demikianlah pemaparan materi pada aplikasi GeoGebra. Terima kasih teman-teman sudah mau mengikuti dari pertemuan pertama hingga sekarang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Faiza Tasya Nabila mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.